Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Malam hari ini kami serahkan waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah roh-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu. Bahkan kuasa-Mu yang bekerja bagi kami semuanya. Sehingga kami percaya Tuhan, malam hari ini akan terjadi sebuah restorasi bagi kami semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Semua bentuk ikatan-ikatan apapun yang ada di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ya khusus malam hari ini tentang luka batin, ya, tentang luka batin. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya harus menjelaskan atau mengarahkan tentang luka batin ini, ya, karena ini penting sekali. Manusia ini dalam kehidupannya, ya, seperti orang berjalan dan sedang menuju suatu tempat yang sangat jauh, yaitu sebuah nilai kekekalan nantinya, ya. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan manusia ini, mereka di tengah jalan, mereka ketemu dengan kerikil-kerikil yang tajam. Ya, ada kadang-kadang pecahan-pecahan kaca atau jalan yang terjal seperti itu ya, atau jalan yang curam. Sehingga itu membuat kadang-kadang ada luka-luka di dalam dirinya. Ya, mungkin orang bisa melanjutkan perjalanannya walaupun dia luka. Ya, tapi itu sangat mengganggu sekali, bukan? Sambil berjalan terus menahan luka seperti itu. Ada beberapa orang ya, mereka bilang, Pak, ya, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun saya babak belur, walaupun saya luka, ya, menghadapi apapun juga, tapi saya mau tetap setia kepada Tuhan. Wah, saudara, kalau mendengar seperti itu rasanya ini orang hebat ya. Memang itu hal yang baik, ya. Tapi ada yang lebih baik lagi, saudara. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, kalau bisa Anda berjalan menuju kepada Tuhan itu, tak ada luka sedikit pun di dalam diri Anda. Amin. Nah, walaupun ada tantangan, walaupun ada beban, walaupun ada rintangan, tantangan itu tak pernah melukai hidup Anda. Nah, orang-orang semacam ini, dalam perjalanannya, selain dia merasakan kenyamanan, enak, juga speednya, ya, kecepatannya sangat luar biasa. Amin. Nah, saya mengharapkan Bapak Saudara yang rajin belajar di dalam kelas pemuridan seperti ini, ya. Saya harap Bapak Saudara jangan hanya sekedar kita belajar, tapi masih banyak luka-luka yang tersimpan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, malam hari ini mari kita bereskan bersama-sama. Amin. Nah, yang di Facebook juga kami harap semuanya untuk memperhatikan. Nanti selesai acara ini nanti ada doa, ya, doa untuk kesembuhan batin atau pelepasan. Siapkan diri Anda untuk mengerti setiap firman yang dinyatakan oleh Tuhan pada malam hari ini, itu merupakan kunci, ya, di mana Anda bisa dimerdekakannya. Amin. Nah, yang di Zoom meeting, Bapak Ibu Saudara bisa lihat materinya. Nah, saya bikin slide-nya di sini. Ya, tapi yang di Facebook saya harap untuk memperhatikan, kalau punya Alkitab buka juga saat saya nanti mengatakan harus membuka kitab apa begitu ya. Nah, penyembuhan luka-luka batin ya, penyembuhan luka-luka batin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Ya, pertama yang kita lihat dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa melukai hati dan jiwa kita. Ya. Banyak sekali, banyak perkara, banyak faktor dalam kehidupan ini yang bisa melukai hati dan jiwa kita. Entah itu orang lain, entah itu keluarga Anda, entah itu sahabat Anda, entah itu juga karena cara Anda memandang, menilai segala sesuatu. Ya,
Dan perkara-perkara seperti ini bisa mengakibatkan seseorang luka, ya, melukai hatinya dan jiwanya. Kalau Anda melihat orang dunia ini cenderung untuk melukai satu dengan yang lainnya, ya, sehingga banyak hati yang terluka. Ketika orang menciptakan lagu tentang hati yang terluka, mereka mengaminin, ya. Kenapa? Itu dia gue banget gitu loh. Itu benar. Itulah yang aku alami seperti itu, ya. Lukanya hati, ya, lukanya jiwa, hancurnya perasaan daripada manusia ini. Nah, Bapak Saudara, hal tersebut ya, akhirnya nanti akan mewujudkan atau berwujud menjadi luka-luka yang mempengaruhi emosional Anda, ya. Dan sering ditutupi baik dengan sadar maupun tanpa sadar dengan berbagai bentuk dan cara, ya. Ada orang kelihatannya baik-baik saja. Tapi nanti kalau sudah ketemu pada satu kasus tertentu atau keadaan tertentu, dia nggak bisa terima. Ya, ternyata di balik kondisi yang kelihatannya baik-baik itu, dia ada di satu titik atau peristiwa tertentu, ternyata ya dia pernah luka ada di tempat itu. Ketika itu muncul kembali, nah mulai bermanifestasi. Ya, jadi Anda jangan kaget nanti kalau Anda melihat ada orang di sekitar Anda yang kelihatannya baik-baik, nanti tahu-tahu jadi berubah sifatnya. Kenapa? Itu ada hal-hal yang sebenarnya luka di dalam dirinya. Itu bukan luka luar. Kalau luka luar pakai betadin. Ini luka dalam, atau enggak? Luka hati, luka jiwa. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, waktu saya pelayanan di Solo dulu, tahun 89, saya punya teman, ya, itu dia dokter internis, ya. Nah, dokter internis. Satu kali dia pelayanan bareng saya ke Jogja. Lalu dia bilang gini, Pak, kalau urusan internis ya, itu urusannya saya. Nanti dalam pelayanan ini, yang kita jumpai bukan orang-orang yang masalah ya di bagian internis itu bukan. Tapi ini adalah masalah jiwa dan masalah sakitnya hati, Pak. Itu pakarnya Bapak. Dia bilang gitu ya. Pendeta yang urusan soal masalah luka hati dan luka jiwa itu. Saya cuma tersenyum saja. Dokter spesialis seperti itu ya, dia nggak bisa menangani tentang masalah jiwa dan masalah hati manusia yang luka seperti itu. Ya, karena ini nggak ada di universitas. Ya, kalau ada orang psikolog, mereka paling-paling dimasukkan ke rumah sakit jiwa, lalu dibunuh sel-sel yang enggak terkontrol itu, ya supaya apa? Dilumpuhkan dan dia bisa nurut lagi, ya. Lah, Bapak Saudara, sebenarnya penyebab luka batin itu apa? Ya. Setiap kita manusia sebenarnya mempunyai alam bawah sadar, ya. Alam bawah sadar itu seperti komputer yang dapat merekam segala pengalaman dan peristiwa yang pernah dialami selama hidup di dunia ini. Ya, jadi semacam memori. Baik peristiwa atau pengalaman yang menyenangkan, ya, maupun hal-hal yang menyakitkan. Bisa itu sesuatu yang positif, bisa juga itu sesuatu yang negatif. Ya, nah sekarang kita definisikan dulu tentang luka batin itu. Luka di dalam perasaan atau emosi yang terasa begitu mendalam sehingga sangat menyakitkan dan membekas dalam kenangan ataupun dalam pikiran. Itu namanya bawah sadar, ya. Jadi manusia itu punya otak itu kan di depan dan belakang ya. Lah memori itu ada di bagian belakang ini, ya. Nah, pengalaman luka batin atau gurisan-gurisan ini biasanya nanti bisa dialami oleh orang tersebut ya selama manusia itu atau orang itu masih hidup ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan ya bahwa itu memang sudah ada dan terekam di dalam dirinya. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang hal seperti itu?
Nah, sekarang kita lihat kenapa sampai adanya rekaman-rekaman di dalam memori itu. Nah, di sini saya mulai sedikit ya. Manusia ini sebenarnya hidupnya diisi ya dari 4 masa ya, 4 waktu yang saya bagi. Yang pertama masa masa masih dalam kandungan atau masa masih dalam saat mereka dilahirkan dulu ya. Yang kedua adalah masa kanak-kanak ya, masa kanak-kanak. Lah, Bapak Saudara, waktu kanak-kanak ya. Lah, yang ketiga adalah masa remaja dan yang keempat adalah masa setelah dewasa ya, setelah dewasa. Nah, di sini sekarang kita perhatikan ya, ketika orang masih ada di dalam kandungan ya, itu sebenarnya ada yang bermasalah juga ya. Ada masalah-masalah yang timbul ketika manusia itu masih dalam kandungan atau saat proses kelahiran terjadi ya. Nah, sekarang kita lihat ada anak-anak yang tertolak dari kandungan ya, karena belum siap, orang tuanya berniat untuk menggugurkan janin itu ya. Sebenarnya perasaannya si anak ini langsung ngeh, langsung ngerti, apalagi kalau ya orang tuanya itu memakai obat-obatan gitu, untuk menggagalkan janin yang ada di dalam dirinya ini. Jadi dia merasa terancam selama ada di dalam kandungan itu. Nah, itu walaupun dia belum belum berpikir seperti manusia pada umumnya seperti ini, tapi hatinya dia mulai nangkep ada apa seperti ini, ya. Perasaannya mulai gundah, ada perasaan ketakutan, ada perasaan kecewa, ya, ada perasaan marah juga, tapi belum bisa mengekspresikannya. Karena apa? Dia belum punya organ tubuh yang komplit dan belum keluar dari maminya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bisa terjadi, ya. Lah, bisa juga Saudara, atau masih waktu proses kelahiran. Ada anak-anak yang dilahirkan itu sulit sekali. Mungkin karena posisinya sungsang, ya, sungsang. Sehingga mamahnya ini merasa, ih si anak ini mau keluar aja susahnya luar biasa. dia dia sebenarnya bisa terima si anak itu. Tapi karena proses kelahirannya agak sulit, ya, agak sukar, itu membuat maminya marah atau geram. Begini lah. Nah, perasaan daripada mami ini itu ditangkap oleh bayi yang akan lahir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya trauma-trauma yang timbul saat dalam kandungan maupun dalam proses kelahiran ini, ya, ini akan membentuk jiwa anak itu nanti kalau sudah jadi anak ya atau sudah menjadi remaja gitu, nanti akan muncul ya sifat-sifat pemberontak ya. Dia berontak. Ada anak-anak yang ciong dengan maminya, anak-anak yang ciong dengan papinya. Padahal mami dan papinya dari dia kecil ya itu sangat sayang terhadap si anak itu. Tapi setelah remaja ya bahkan menginjak dewasa seperti itu tahu-tahu ciong, marah, apa namanya, nggak bisa rukun, nggak bisa akur dengan mami atau papinya. Nah, kalau diselidiki, biasanya itu ada peristiwa-peristiwa mungkin pada waktu di dalam kandungan sudah ditolak atau dalam proses kelahiran itu ya membuat mami geram, bisa juga seperti itu. Ya, sehingga sudah ada perasaan jarak itu sudah ada, ya. Nah, benci itu beda dengan kasih. Walaupun di alam nyata, ya, kenyataannya dia mengasihi, tapi sebenarnya dia pernah membenci dan itu sudah kerekam di dalam memorinya dia, ya. Lah, Bapak Ibu Saudara, sekarang hati-hati dengan ibu-ibu yang sedang hamil, ya.
Jangan pernah waktu Anda hamil itu, Anda dalam keadaan cemas, khawatir, ya, itu akan berdampak kepada anak yang ada di dalam kandungan itu. Amin. Lah, masa yang kedua ya adalah masa proses kelahiran tadi ya, lahir sungsang atau sulit dalam proses kelahiran. Itu membuat sang anak menjadi kurang percaya diri biasanya. Ya. Menjadi anak yang takut tampil di muka umum atau menjadi anak yang selalu merasa bersalah. Karena waktu mulai susah tadi itu disalah-salahin terus. Jadi sudah didakwa sebagai satu pribadi ya yang salah ya. Sehingga dia selalu merasa bersalah ya. Nah, ada anak-anak yang lahir prematur ya. Itu nanti dampaknya membuat si anak akan sering merasa minder biasanya. Tidak berdaya dan selalu bergantung dengan orang lain. Tak pernah bisa mengambil keputusan ya. Nah, terus masa berikutnya, masa bayi ya, masa bayi. Bayi yang sering ditinggal oleh orang tuanya karena kesibukan orang tuanya biasanya ya, dan mulai diserahkan kepada pembantu. Nanti ada tetangga yang bilang ini, kamu itu ya, nggak pernah dipegang sama mami dan papi, ya, kamu itu kayak anak pembantu saja. Nanti akan ada omongan seperti itu, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah guyon-guyon juga seperti itu, ya. Itu wajahnya lama-lama mirip pembantu. Nah, mungkin waktu anak-anak gitu dia cuma senyum-senyum gitu ya. Tapi perkataan itu kerekam juga, bukan? Ya, itu kerekam juga. Ya mungkin karena kesibukan dari orang tua dan diserahkan ke pembantu itu. Atau peristiwa yang lain. Karena si anak ini pernah diadopsi ya. Nah, pernah diadopsi. Walaupun alasannya mungkin demi kebaikan juga. Ada suku-suku tertentu ya, atau orang Chinese itu, kalau si anak ini dalam kondisi sakit-sakitan terus, orang bilang swak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka bawa ke kelenteng gitu ya, lalu dikuepang, ya, dikuepang, lalu diakukan jadi anaknya waknya atau iiknya, ya. Nah, udah kamu sekarang bukan anaknya mami ini, tapi kamu anaknya iik ya, adiknya mami itu loh, ya tante, udah gitu. Nah, ada juga karena faktor ekonomi mungkin, ya, karena anak banyak, lalu ekonominya ya kurang, ya, lalu nggak cukup untuk membiayai si anak-anak ini. Lalu ada orang yang kaya tapi nggak punya anak. Akhirnya sudahlah ya, bolehlah titip si anak ini ke sana. Istilahnya adopsi ya. Anak ini pindah tangan ke orang lain. Lah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, nanti kalau tumbuh, dia akan menjadi anak yang cenderung untuk mencari perhatian dari orang lain. Ya, mencari perhatian dari orang lain karena pada waktu bayi kurang perhatian dan kurang kasih sayang ya. Orang tua barunya itu hanya bisa memberikan fasilitas harta saja. Tapi kasih sayang yang dibutuhkan sebenarnya dari mama dan papa yang aslinya itu. Ya. Nah, jadi anak-anak ini nantinya kalau sudah tumbuh akan menjadi anak-anak yang suka mencari perhatian dan kurang kasih sayang. Amin. Nah, apalagi selalu mencari sesuatu yang kurang atau di dalam diri orang lain. Ya, jadi karena ada kekurangan, kalau dia nggak nyari kekurangan di dalam dirinya, dia cari kekurangan di dalam diri orang lain. Melihat orang lain tuh selalu cacat. Kamu kurang ini, kamu kurang itu, ya. Nah, mungkin Bapak sudah, oh ini kok saya banget ya. Jangan-jangan Anda juga pernah diadopsi seperti itu ya. Nah, itu bisa juga terjadi ya. Nah, ada juga saudara ya, anak-anak yang hasil perjinahan ya, hamil sebelum pernikah.
nanti juga ada dampaknya sendiri gitu. Nah itu masa-masa bayi. Lalu masa-masa pertumbuhan anak-anak yang menyebabkan atau mengakibatkan adanya luka-luka batin. Apa saja? Ya, mungkin ada anak-anak yang sering menyaksikan pertengkaran dari orang tuanya, ya. Nah, ketika peristiwa tersebut terjadi, ya, Anda merasa sangat ketakutan mungkin. Dan sebagai anak-anak pada waktu itu, Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mencegah pertengkaran itu. Yang bisa Anda lakukan hanya menangis, ya. Nah, peristiwa ini sangat membekas dalam pikiran dan hati Anda sampai tua, ya. Akibatnya, bila Anda mendengar sebuah keributan, Anda akan merasa sangat ketakutan dan tak jarang Anda akan menangis bila mendengar keributan-keributan itu. Ya, jadi itu pengalaman masa kanak-kanak itu akan terulang kembali, ya, walaupun peristiwanya, pelakunya berbeda, tapi kondisinya, situasinya ada kemiripan dan itu mengingatkan kembali pada kondisi Anda pada waktu masih kanak-kanak, ya. Ada orang-orang, ya, masa remaja atau bapak itu pernah mengalami pelecehan seksual, ya. Akibatnya, ya, orang-orang seperti ini akan mengalami gejala kesulitan tidur biasanya, ya, atau mengompol, ya, depresi, gelisah, rasa bersalah dan meningkatnya perbuatan-perbuatan yang merusak di dalam dirinya, ya. Nah, bicara tentang masalah mungkin pelecehan seperti ini, ya, itu juga mempengaruhi masalah kepribadian daripada orang itu, ya. Sampai dewasa biasanya akan kecanduan, ya, kecanduan obat atau kecanduan alkohol, ya. Nah, mungkin juga kesalahan cara makan, ya, keinginan bunuh diri ada dalam dirinya, ada rasa rendah diri yang kronis karena pernah menjadi korban pada waktu itu, ya. Nah, Bapak Saudara, ini penting, ya. Jadi untuk menangani anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa remaja gitu, nanti itu bisa membekas sampai dia bertumbuh sampai dewasa mereka, ya. Lah, sekarang Saudara, ya, kita perhatikan, ya. Orang-orang seperti ini, ya, biasanya nanti dia sulit untuk bisa menerima pasangannya. Ya, cari jodoh sulit sekali. Karena apa? Rasa percaya kepada lawan jenisnya itu sudah nggak ada lagi. Ya, nah kita harus bisa melakukan, ya, pelayanan kepada orang-orang seperti ini. Nah, dia cenderung karena pernah dilecehkan seperti itu, roh pelecehan itu mengembang juga. Ya, ada orang-orang yang akhirnya terjun ke dalam dunia pelacuran. Ya, kenapa? Dia pengen membalas laki-laki semuanya yang pernah merusak dia pada waktu itu, ya. Nah, dia sebenarnya jijik dengan pelacuran itu. Tapi karena ada dorongan untuk balas dendam itu, akhirnya dia terjun dalam dunia prostitusi itu, ya. Jadi pelacur seperti itu. Nah, kenapa? Luka, ya. Luka. Nah, ini kita perhatikan Saudara. Kalau tidak ditangani seperti ini nanti akan terus menjalar sampai dewasa dan merusak banyak manusia di dunia ini. Nah, terus masa-masa remaja atau muda, ya, kita lihat. Mungkin masa-masa kanak-kanak ini kan masa-masa berkembang, bertumbuh gitu, ya. Lalu orang tua mungkin nggak bisa menerima keberadaan Anda atau apa yang sedang Anda lakukan. Lalu orang tua jengkel. Biasanya kalau orang tua jengkel, ya, dia langsung marah. Orang marah itu kadang-kadang statement, kata-kata yang jahat yang dilontarkan kepada Anda, ya. Ada suatu hari, Saudara, ya, ada orang yang apa ya, suka gonta-ganti pacar terus gitu, ya. Gonta-ganti pacar gitu. Lalu dia datang kepada kami, "Pak, kenapa Pak? Anak saya itu suka gonta-ganti pacar seperti ini." Saya bilang, "Saya cobain, jangan-jangan keturunan ya?" "Oh, oh enggak Pak, saya enggak Pak, saya enggak begitu." Nah suami saya juga enggak begitu Pak. Nah,
Nah, kenapa seperti ini? Nah, saudara, akhirnya selidik punya selidik ya. Coba kamu pernah salah ngomong nggak tentang anak ini? Saya bilang, ya. Kamu pernah ngomong ngomong kepada dia yang buruk atau tidak? Lalu diingat-ingat tuh ya. Lalu dia bilang, Pak, dulu tuh anak ini pernah gini, Pak. Dia itu suka pulang malam, Pak. Ya, alasannya belajar, ya, belajar kelompok. Kadang-kadang dia juga pergi dengan teman-teman begitu. Udah saya bilang, Pak, jangan lewat jam 11 pulang. Kadang-kadang pulang jam 12, setengah 1, Pak. Nah, saya jengkel. Lalu setelah buka pintu, saya marah sama dia. Kamu itu wanita apa? Pulang jam segini, kayak pelacur aja. Lu nggak tahu. Saudara itu. Jadi emosi seperti itu, ya loh. Jadi sebenarnya etikatnya, ya niatnya menegur anak ini. Tapi yang keluar ada pernyataan seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Si anak ini sekarang itu loh, suka gonta-ganti pacar. Memang dia nggak terjun dalam pelacuran. Ngerti ya Bapak sudah maksud saya, gitu loh. Tabiat gonta-ganti pacar itu muncul karena di dalam dirinya ada roh yang pernah diucapkan oleh maminya tadi itu. Nah sekarang cabut perkataanmu, minta maaf kepada anakmu itu, dan ubah statementnya bahwa anakmu bukan seperti pelacur. Saya bilang. Seperti apa? Seperti Yesus, saya bilang. Ya, nah semua kan pengen jadi seperti Yesus. Kenapa kamu salah ngomong? Nah, ada juga nih anak-anak yang akhirnya berdampak buruk dalam hidupnya. Ya, kurang percaya diri. Ada karena papinya jengkel. Ya, si anak ini setiap pulang sekolah gitu ya, nilainya selalu telur bebek. Tahu ya? Nol besar gitu ya. Si anak ini si bapaknya bilang, kamu itu keturunan siapa? Papimu itu dulu ranking 1 loh. Ya. Mamimu itu juga. Lah kamu kok dapat telur bebek setiap ini? Emang kita mau bikin perusahaan telur asin? Tiap pulang bawa telur bebek. Tiap pulang bawa telur bebek seperti ini. Ayo, belajar. Bilang gitu ya, belajar. Nah, akhirnya didatangkanlah guru les ya untuk apa? Membimbing si anak ini ya, dipaksa untuk belajar lalu mulai dididik secara keras. Awas ya, kalau kamu tetap dapat 0, aku keluarkan dari sekolah. Jadi mulai ada ancaman-ancaman di dalam diri si anak ini ya. Nah, satu kali si anak ini ya kerjain PR matematika. Lalu tanya pada bapaknya yang katanya dulu ranking 1 itu ya. Wah, kalau ini begini gimana? Bapaknya tuh jengkel bilang ini. Gini aja nggak bisa. Dasar goblok. Ya, soal gini aja kamu nggak bisa. Kamu tuh anak goblok. Lah, si orang tua ini mulai mengeluarkan sebuah statement kepada anaknya, kamu goblok. Ya, walaupun beberapa guru les datang ke situ, si anak ini nggak pernah bisa untuk jadi pinter. Kenapa? Sudah diblokir dengan statement daripada papinya. Kamu itu goblok. Ya, nah ketika bapaknya sudah nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikannya, datanglah kepada kami. Ya, Pak, anakku ini gimana ya? Kerjain hal yang mudah aja nggak bisa, Pak. Bodohnya luar biasa. Kok nggak kayak saya? Nggak kayak istri saya, kenapa, Pak? Saya cek, Bapak pernah bilang anakmu bodoh nggak? Ya kalau dia nggak bisa ya saya marahin. Saya bilang dia bodoh. Nah, jadilah seperti apa yang kamu katakan. Bapak mau anakmu pinter? Peluk anakmu. Bilang, kamu anak pinter. Walaupun nggak bisa. You know? Tapi mulai dari omonganmu dulu. Ya, sembuhkan.
Kalau perlu minta maaf. Maaf nak ya, dulu papi selalu goblok-goblokin kamu. Ya, kamu itu enggak goblok kok. Ya, kamu itu bisa. Papi dampingin. Nanti kamu akan jadi ranking. Kayak papi. Nah, harusnya begitu. Kalimat goblok itu membelenggu jiwanya. Sehingga walaupun dia diajarin apapun juga, dia nggak bisa. Karena apa? Di alam roh, ya atau dalam memorinya ini sudah ada label. Aku ini goblok. Amin. Ya. Dan itu berkembang terus sampai ke sana. Ya. Nah, mungkin juga anak mulai berusaha. Ya, dikasih modal. Ayo kamu sekarang buka ya apa gitu ya, usaha gagal, gagal, gagal ya. Dalam kondisi seperti ini nanti orang tua marah juga. Kamu itu enggak becus. Betul enggak? Gitu aja enggak bisa. Nah, kalimat enggak becus, enggak bisa itu juga bisa nempel di situ. Nah, saya cerita begini, mungkin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang pernah diperlakukan seperti itu juga di zaman dahulu. Ya, pernah digoblok-goblokin, pernah dibilang nggak becus, ya, pernah dibilang kamu miskin, dihina, betul nggak? Bahkan mungkin dibilang dasar pelacur juga, ya, perempuan binal, dasar, ya, dan sebagainya. Kalimat-kalimat buruk itu mungkin pernah dilontarkan dan itu bersarang, ya, bersarang di bawah sadar Anda ini. Nah, Bapak Saudara, ini merusak citra diri Anda, ya, sehingga Anda bisa menjadi orang yang minder dan rendah diri. Nah, itu secara verbalnya ya. Tapi ada juga yang mengalami masalah secara fisik, ya. Pernah dikasarin, pernah dipukul, ya, pada waktu kecil. Anak-anak seperti ini karena dikasarin dan pernah dipukul, dia nanti hilang kepercayaan dirinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini sekarang kita lihat ya, banyak perkara ya. Nanti biar Roh Kudus yang membongkar dalam kehidupan Anda. Ya, apa saja sebenarnya yang masih terekam di dalam diri Anda, ya. Ada orang-orang yang putus cinta juga, ada juga. Sampai akhirnya sampai sekarang dia nggak mau lagi untuk mencari pasangan, ya. Nah, kita kembali ke slide-nya nih, ya. Oke. Ingatan kita mungkin dapat mulai kabur karena berjalannya waktu. Namun, rasa sakit itu ternyata tetap terasa dan membekas dan bisa dikatakan rasa sakitnya hampir tak ada bedanya dahulu waktu pertama kali terluka maupun setelah bertahun-tahun lamanya dari peristiwa tersebut. Bisa jadi seperti ini, ya. Nah, malam ini saya beri contoh, ya. Ini gambarnya mami yang lagi marah, itu ya, kepada anaknya. Nah, satu kali ada seseorang, ya, dia datang untuk dilayanin pelepasan dan inner healing, ya. Dia bilang gini, ya, saya benci, ya, sama mami saya, ya. Lah mamimu mana? Udah mati, Pak. Udah meninggal, ya, maminya sudah meninggal, tapi perasaan itu masih terus ada di dalam dirinya. Kenapa kamu benci sama mami? Mami itu pada waktu saya masih remaja, saya maksudnya membantu dia di dapur, tanpa sengaja itu ya, apa ya, dia taruh panci, lalu dia nggak pas naruhnya, lalu jatuh, dan air itu tumpah kemana-mana seperti itu, ya. Mami itu lihat kondisi seperti itu, dia ambil apa namanya, centong nasi itu, lalu dipukulkan di kepalanya, ya. Sambil nyinyir, tahu nyinyir? Ngomong yang macem-macem gitu, ya. Cetak, gitu. Oh, Pak, sakitnya luar biasa. Saat itu saya nangis, 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 ya. Kenapa?
selain sakit itu panas, Pak. Karena itu centong bekas baru buat ngaduk nasi gitu, itu panas gitu, dipukulkan ke kepalanya, panas plus sakit itu rasanya, Pak. Ya. Dan bukan itu saja, kalimat-kalimat perkataan yang dikeluarkan Mami pada waktu itu sangat menyakiti hati saya juga. Ya, akhirnya nggak tahan, dia lari ke kamar, ya, dia tutup pintu, lalu dia masuk ke dalam bantal. Oh, dia nangis, 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 sampai akhirnya ketiduran. Ya, atau sudah tengah malam gitu ya, dia baru bangun keluar lagi ya di situ. Nah, kelihatannya peristiwa itu hanya sekali terjadi. Tapi peristiwa itu sangat membekas di dalam dirinya. Ya, lalu saya bilang begini, kamu harus ampuni mamimu. Ya, tapi kan dia sudah meninggal, Pak. Bagaimana bisa mengampuni dia? Ya, ini Tuhan Yesus itu ada di segala masa. Dia ada di masa lampau dan dia juga ada di masa kini. Dia juga yang akan ada di masa yang akan datang. Amin. Dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dia tak pernah berubah. Ya. Kalau pada waktu peristiwa kamu dipukul centong tadi itu, Tuhan Yesus ada dan melihat, hari ini Tuhan Yesus juga ada untuk menyembuhkanmu dari semua luka-luka sakit hati ya yang ada di dalam dirimu itu. Mau nggak disembuhkan hari ini? Mau, Pak. Ya. Lalu saya mulai gini, coba nih, bayangin mamimu. Dia coba bayangin maminya. Lama gitu ya. Dia bilang, Pak, nggak bisa. Ya. Jadi kalau membayangkan yang jahat-jahat sama dia itu sulit. Tapi kalau membayangkan yang dia senengin, gampang dia. Itu lucu sih anaknya. Lalu saya coba ini, coba bayangin apa yang kamu senengin. Ya, kamu seneng apa? Pak, saya seneng makan es krim. Ah, sekarang coba bayangin es krim. Ya, rasa apa? Rasa coklat. Ya, coba bayangin. Coba kamu ambil. Coba kamu makan. Rasanya gimana? Enak, Pak. Enak, Pak. Walaupun dia nggak pegang es krim, dia seolah-olah lagi makan es krim juga. Saat saya suruh bayangin seperti itu. Ya, nah kalau saya suruh bayangin orang tuanya, dia nggak bisa lagi. Nah, sekarang gini, kalau kamu nggak bisa bayangin orang tuamu, sekarang bayangin sesuatu selain orang tuamu. Kamu sayang, kamu suka, kamu cinta dengan Tuhan enggak? Ya, saya cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu cinta dengan Yesus, sekarang bayangin Tuhan Yesus. Akhirnya dia bayangin Tuhan Yesus. Bisa? Oh bisa, Pak. Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus tersenyum. Wah, Tuhan Yesus tersenyum. Terus tangannya terbuka. Memanggil saya. Gitu ya? Oke, kalau tangannya terbuka, sekarang kamu datang kepada Tuhan Yesus. Ngapain, Pak? Peluk Tuhan Yesus. Ya, saya giring ke situ. Peluk Tuhan Yesus. Akhirnya si anak ini sambil membayangkan gitu, tangannya itu gerak-gerak gini. Ya, saya melihat seperti itu, oh dia sedang memperagakan memeluk Tuhan Yesus. Lalu saya mulai tanya lagi, selain Tuhan Yesus ada siapa? Oh enggak ada siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus. Oke, hanya Tuhan Yesus dan dia ya. Lalu saya bilang gini, oke sekarang saya berdoa buat kalian ya. Tuhan Yesus, bawa si anak ini kepada peristiwa di masa lampau, di mana dia pernah dipukul centong oleh maminya. Saya berdoa gitu. Ya, ya gitu. Saya tanya lagi. Sekarang di situ ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ada siapa lagi? Ada mami. Mamimu ngapain? Yang dilihat tetap maminya yang buruk.
Ngoceh Pak, nyinyir terus Pak, sambil pegang centang Pak. Saya takut. Saya berlindung kepada Tuhan Yesus, takut dipukul centong lagi oleh maminya. Nah, itu kayak orang ketakutan seperti itu ekspresinya. Ya, oke, jangan takut. Tuhan Yesus akan membela kamu. Ya, nah sekarang Tuhan Yesus baik enggak? Baik. Kamu mau ikut Yesus? Mau. Kamu harus jadi orang baik. Orang baik itu salah satunya adalah seperti Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, Yesus itu bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus itu suka mengampuni kepada orang yang pernah jahat dengan dia. Kalau kamu mau ikut dengan Tuhan Yesus, hari ini kamu harus mengampuni mamamu yang pernah pukul kamu dengan centong itu. Mau nggak? Diam dia. Mau nggak? Sampai agak lama tuh. Mau nggak? Lalu dia bermanifestasi. Dia bilang, tidak. Betul nggak Elang? Ya, tidak. Sambil pegang dadanya gitu. Saya tahu dia, itu rasa sakitnya muncul kembali. Ya, rasa sakitnya muncul kembali. Tidak mau, tidak bisa. Mama jahat. Dia bilang gitu ya. Mulai manifest seperti itu. Nah, oke. Ya, kamu memang nggak bisa mengampuni. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kamu akan bisa mengampuni. Ya, sekarang peluk lagi Tuhan Yesus. Dia peluk lagi Tuhan Yesus. Lalu saya bimbing, Tuhan Yesus, aku butuh kasih-Mu. Karena hanya Engkau yang bisa mengampuni dan mengasihi orang yang pernah melukai-Mu. Dan aku butuh kasih seperti itu. Ya, nah, terus Tuhan Yesus melawat si anak ini. Setelah itu saya bilang, oke, sekarang kamu sudah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Sekarang ampuni mamahmu. Apa yang terjadi saudara? Dia bisa mengampuni mamahnya. Ma, dia panggil. Ma, itu kan, maaf Ma ya. Ya. Jadi dia nggak memperdulikan lagi siapa dulu yang salah. Dia sendiri yang lebih dulu minta maaf kepada maminya itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, setelah itu saya mulai tanya sekarang apa yang terjadi? Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus diem aja. nah, kalau Tuhan Yesus diem aja, sekarang kamu yang mulai ya melakukan sesuatu. Samperin orang tuamu, mamimu, itu di alam roh ya, waktu dia membayangkan gitu. Peluk mamimu. Ketika dia peluk maminya. Lalu dia mulai ngomong, Tuhan Yesus deket, Tuhan Yesus deket. Ngapain? Dia peluk kita berdua. Mami dan anak ini dipeluk oleh Tuhan Yesus. Waduh, indah sekali ya. Nah, habis itu saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Aliran Roh Kudus mengalir, menyembuhkan, memulihkan. Terus sekarang terjadi sukacita daripada Allah itu mengalir, mengangkat semua kesedihannya, mengangkat pahit hati di dalam dirinya. Dimerdekakan semerdeka-merdeka mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang terima roh sukacita. Habis itu apa? Si anak ini nari-nari, saudara. Waduh, ya dong. Wah, dia mulai menari-nari di hadirat Allah. Ya, tanda sukacita yang luar biasa. Nah, setelah itu dampak hidupnya berubah. Ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Ya, mungkin peristiwanya di masa lampau. Tapi perasaannya, bahkan rasa sakitnya itu terus dirasakan sampai hari itu juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini juga. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami seperti itu, Anda bisa disembuhkan malam ini. Amin. Nah, sekarang lihat. Tujuan akhir seharusnya bukan melupakan kejadian atau trauma masa lalu itu. Namun lebih kepada mengalami kesembuhan
dari luka-luka batin di masa lalu kita. Sehingga sekalipun kita masih mengingat atau diingatkan kembali kepada kejadian-kejadian tersebut, di sini kita tidak lagi merasakan rasa sakit tersebut. Ada orang-orang kalau disebut satu nama dia bilang, jangan sebut nama itu ya. Ya, artinya dia masih luka. Ada kemiripan peristiwa, berontak ada di situ. Berarti dia belum bisa melupakan dari situ. Amin. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar melupakan kejadian atau traumanya. Ya, namun harus mengalami namanya kesembuhan luka-luka batin itu. Walaupun ada peristiwa yang mirip atau nama yang sama yang disebutkan, di situ Anda nggak merasa sakit lagi. Bisa nggak? Ya, Anda bisa mengampuni asal namanya nggak disebut. Anda bisa mengampuni asal nggak ada orangnya. Nah itu nggak bisa juga. Ya, itu namanya masih luka. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda daripada luka batin. Ya, orang-orang ini mengalami kekosongan biasanya. Ini tandanya gitu ya. Suka apa? Ngelamun gitu ya, kosong, pandangannya itu kosong. Suka lihat nerawang jauh ke sana. Ya, gak tahu ini gambarnya siapa. Yang pasti bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah mengalami kekosongan. Orang-orang seperti ini gampang sekali dimasuki roh-roh nanti ya. Kenapa? Ini hatinya kosong, pikirannya kosong, jiwanya kosong. Ya, nah ini tandanya. Dia biasanya mudah marah atau mudah tersinggung, gampang membenci dan suka dendam. Ya, nah terus tidak memiliki rasa toleransi terhadap orang lain, terlalu sensitif pada peristiwa-peristiwa tertentu, atau sering merasa ya, sering merasa diserang oleh tanggapan oleh orang lain, ya, tanggapan orang lain. Jadi maksud orang lain itu menambahi atau menjelaskannya, dia nggak bisa terima ada di sini, ya. Ini mungkin dia karena ada trauma-trauma di masa lampau mereka, ya. Sulit merasa dikasihi, baik oleh sesama, ya, maupun oleh Tuhan, ya. Marah bukan hanya kepada manusia, tapi kadang-kadang dia juga marah kepada Tuhan. Ya, marah kepada Tuhan. Ada orang marah kepada Tuhan, ya. Walaupun tidak ekspresinya itu enggak kasar, bentuk protes Anda dengan Tuhan itu mewujudkan Anda sebenarnya sedang marah dengan Dia, ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Anda itu sedang marah dengan Dia, ya. Lah, malam hari ini Saudara, perhatikan ya. Kalau tanda-tanda ini ada pada diri Anda, ya, sekarang Anda terbuka di hadapan Tuhan, siap untuk disembuhkan malam hari ini, ya. Mereka juga membenci diri sendiri. Hal ini sering dialami oleh mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual biasanya, ya, atau penyiksaan di masa lampaunya, ya, di masa lampaunya. Nah, Bapak Saudara, orang seperti ini harus ditangani dengan segera, ya. Terus mudah frustasi. Hal ini disebabkan karena gejolak batinnya tidak bisa diungkapkan, ya. Dimarah-marah sendiri, gitu ya. Benci-benci sendiri, gitu ya. Gak bisa mengungkapkan. Lama-lama senyum-senyum sendiri. Bawa ke rumah sakit jiwa nanti. Gak bisa mengekspresikannya, ya. Nah, ada jadi orang-orang yang escape, ya, melakukan berbagai bentuk pelarian diri dari masalah seperti makan berlebihan atau minuman keras, kecanduan. Ada juga karena dia nggak suka minum keras, tidak apa ya dengan obat-obatan, dia lampiaskan dengan
belanja sebanyak-banyaknya. Nah, ini bukan hobi, saudara. Ini hanya pelampiasan aja, karena sebenarnya ada luka di dalam dirinya ya, atau cutting, melukai diri sendiri. Hal ini biasanya berbentuk pelepasan rasa sakit yang batinnya rasakan dengan menyakiti bagian-bagian tubuhnya. Biasanya pada bagian-bagian tubuh yang tidak terlihat. Ya, ada orang-orang seperti itu, luka batin, lalu dia masuk kamar, dia ambil silet, atau apa gitu, dia mau melukai dirinya. Ya, nah sekarang bagaimana caranya untuk dapat disembuhkan? Ya, caranya pertama, Anda harus jujur. Keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Amin. Jika kita tidak pernah secara jujur mengakui bahwa diri kita terluka, maka kita tidak akan pernah disembuhkan. Itu ibaratnya seperti seorang dokter, ketika pasien datang, ia tidak langsung mengobati, tetapi menanyakan pada si pasien, apa yang sakit? Ya, misalnya begitu ya. Jadi dokter orang datang di situ langsung dikasih, disuntik apa itu? Enggak, ditanya dulu. Ya, Ibu, apa yang sakit? Oh, bagian hidung, Pak. Sekitar mata, Pak. Oh, ini pegel-pegel di sini, Pak. Nah, gitu ya. Dok, gitu ya. Nah, jadi dokter nggak langsung kasih obat, pasti ditanya dulu ya, pasiennya ini bagian mana yang sakit. Nah, si pasien harus jujur ya. Pertama, jujur kepada Allah. Jika mungkin ada kemarahan kepada Tuhan karena rasa kecewa, rendahkanlah hati kita dan mari datang kepada Allah. Jujurlah kepadanya bahwa hati kita sedang terluka dan sakit. Anda nggak apa-apa ngomong, Tuhan hatiku sakit, hatiku luka, tolong. Ya, anggap aja Anda sedang pergi pada dokter. Ya, nah, jujur kepadanya bahwa hati kita terluka dan sakit, serta membutuhkan Dia untuk memulihkan kita. Dan di sini Anda harus percaya, maka Allah yang setia itu akan membalut luka-luka kita dan memulihkan hati kita. Amin. Ya, yang kedua, Mazmur 147. Ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Apakah Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang hadir, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook malam hari ini, Anda adalah orang-orang yang sakit hati? Jujur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku sakit hati. Aku luka. Aku butuh Engkau Tuhan. Sembuhkan aku malam hari ini. Amin. Yang kedua, jujur kepada seseorang yang dapat Anda percayai. Mungkin itu mentor Anda. Mungkin itu gembala Anda. Mungkin itu kakak rohani Anda. Atau mama rohani Anda. Atau papi rohani Anda. Terserah. Ya. Orang yang dapat Anda percayai, Anda boleh jujur kepada dia. Bahwa Anda orang yang sedang luka. Ya. Anda orang yang sedang sakit hati. Nah, selain Tuhan, ternyata kita butuh orang lain untuk saling menjaga dan mendoakan. Mungkin orang tersebut pembina Anda, gembala, atau bahkan pasangan hidup Anda. Amin. Nah, Yakobus 5:16. Ini dasarnya. Kenapa harus jujur kepada orang-orang yang bisa kita percayai. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku, saling ya dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, mungkin malam hari ini kita lakukan secara global. Ya, waktu doa bersama-sama. Kalau Anda mungkin merasa belum tuntas, Anda boleh cari orang yang bisa Anda percayai. Untuk apa? Untuk curhat masalah Anda ini dan menuntaskan semuanya. Sehingga kesembuhan yang Anda alami itu benar-benar Anda alami. Baik secara roh, jiwa,
dan tubuh Anda. Amin. Ya. Nah, perhatikan sekarang. Orang-orang ini harus dididik untuk bisa mengambil sebuah tanggung jawab. Caranya, ya, berhenti menyalahkan orang lain. Sering saya katakan dalam pengajaran, jangan pernah menempatkan diri Anda ini sebagai victim atau sebagai korban daripada sebuah peristiwa. Amin. Yesus sudah menjadi korban bagi Anda. Anda ditakdirkan menjadi pemenang. Amin. Mengalami kemenangan dan anugerah yang daripada Allah. Itulah tempat Anda sebenarnya. Ya. Berhenti menyalahkan orang lain atau situasi atau kondisi atau bahkan Tuhan sendiri. Ya. Sekarang belajar untuk bisa melepaskan masa lalu Anda. Dan ambillah tanggung jawab untuk diri Anda pada masa depan Anda. Amin. Sekarang segala sesuatu tergantung siapa? Bukan tergantung Tuhan. Tergantung sikapmu. Amin. Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan mengerjakannya. Dia siap untuk berkolaborasi dengan Anda. Ketika dia dibutuhkan, dia siap untuk membantu dan menolong Anda untuk dalam sebuah proses pemulihan di dalam hidup Anda ini. Tapi semua tergantung Anda. Kalau Anda orang yang tidak bisa mengambil tanggung jawab dan cenderung untuk menyalahkan orang lain, orang-orang seperti ini sampai kapanpun tak akan bisa berubah dan tak akan bisa ditolong. Amin. Saya kadang-kadang kesulitan menolong orang yang tidak bisa mengambil sebuah tanggung jawab dalam sebuah peristiwa. Dan dia selalu berkata, Pak, aku ini korban. Aku dibully, Pak. Aku digini, aku gini. Ya. Dia menyalahkan pihak tertentu, dia menyalahkan kondisi, dia menyalahkan situasi. Bahkan kadang-kadang dia terlalu berani menyalahkan Tuhan juga. Orang seperti ini nggak bisa ditolong. Jadi saya mulai pikir, Tuhan, sekarang mana yang mau ditolong? Dia nggak merasa salah, betul nggak? Nah, di sini saya ambil kesadaran. Lalu saya bilang, ternyata kamu tipe orang yang tidak bisa mengambil tanggung jawab. Hidup itu ada konsekuensinya. Betul nggak? Melek aja itu ada konsekuensinya. Apalagi kamu mulai ngomong, kamu mulai bergerak. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan, itu ada dampaknya pasti. Kalau bukan untuk dirimu, ya kepada dirimu sendiri, bisa juga dampaknya kepada orang lain di sekitar Anda. Ya, kalau sudah terjadi, itu enggak tahu, sebuah peristiwa tertentu, Anda yang merasa ngomong, yang merasa melakukannya, harus berani mengambil tanggung jawabnya dengan berkata, memang aku salah, Tuhan, ya, jujur kepada Tuhan. Amin. Nah, ya, oke. Luka-luka batin itu adalah ibarat kita terkunci dalam sebuah ruangan dan kita berteriak, minta tolong untuk dibukakan. Tolong, ya, tolong, ya. Padahal kuncinya ada di tangan Anda. Jadi Anda minta tolong, tapi kuncinya ini sering pegang Anda sendiri. Itu ya. Nah ini, kunci itu ada di tangan Anda. Berhenti menyalahkan dan mulailah melangkah ke depan. Camkan baik-baik ini. Ya. Kalau Anda tidak mau gunakan kunci ini, yaitu kunci kesadaranmu untuk ditolong oleh Tuhan, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Kunci itu ada di tangan Anda. Mulai berhenti menyalahkan dan mulailah melangkah ke depan.
Apalagi teriak-teriak terus, "Tolong, tolong." Itu kunci gunakan. Betul nggak ya? Kuncinya ada pada diri Anda, ya. Keberhasilan seorang hamba Tuhan melayani seseorang, kuncinya bukan di hamba Tuhan itu penuh urapan dan hebat, bukan. Keterbukaan dari orang yang mau dilayani itu, ya. Kalau orang itu tak pernah mau terbuka di hadapan Tuhan, sulit. Makanya kalau kita datang pada Tuhan, apa yang kita katakan? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Banyak orang Kristen itu ya sulit untuk terbuka dengan Tuhan. Kalau datang pada Tuhan yang dibuka bukan hatinya, bukan jiwanya, tapi dompetnya yang kosong. Tuhan, lihat tuh dompetku kosong. Gitu ya. Itu cepet nih, ya. Tapi kalau mau diketahui isi hatinya, dia selalu menutup. Kalau perlu Tuhan jangan tahu isi hatiku. Ya, dia mengenal isi hatimu. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Kuncinya ada di tangan Anda. Amin. Sekali lagi ya, kunci itu ada di tangan Anda, berhenti menyalahkan, dan mulailah melangkah ke depan. Amin. Nah, berikutnya, alami kasih Bapa. Sadarilah bahwa Bapakmu yang di surga itu sangat mengasihi Anda. Baik Anda merasakan ataupun tidak. Baik diakui ataupun tidak. Bapak tetap kasih adanya. Amin. Hal tersebut adalah fakta yang nggak bisa diubah dengan keadaan apapun juga. Tuhan bahkan telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, tidak dipengaruhi oleh performa atau penampilan Anda. Amin. Dia selalu mengasihi dan mengasihi Anda. Sadari kasih Bapa. Amin. Nah, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Nah, berikutnya setelah Anda menerima kasih daripada Bapa, Anda harus rela untuk melepaskan pengampunan. Ampuni siapa atau apa yang perlu diampuni. Ya, jangan menuntut. Dia kan yang salah. Gua kan nggak salah. Kalau itu terus Anda perkarakan, pengampunan nggak akan terjadi. Siapa yang wajib mengampuni? Mereka yang sadar lebih dahulu, merekalah yang harus mengampuni. Tak peduli kamu yang benar atau kamu yang salah. Tapi siapa yang sadar karena jamahan kasih Tuhan. Harus mulai ambil sikap, harus mengambil tindakan. Aku harus mengampuni. Pengampunan itulah kunci yang Tuhan berikan di tangan kita untuk mengalami kesembuhan batin. Ya, seperti contoh tadi itu. Ketika disuruh mengampuni, maminya tadi, tidak. Itu orang nggak mau menggunakan kuncinya. Yang dibutuhkan ya, kamu harus siap untuk mengampuni. Betul nggak? Nah, pengampunan bukanlah perasaan. Pengampunan itu adalah sikap. Itu adalah keputusan. Amin. Camkan baik-baik. Pengampunan bukan perasaan. Tadi rasanya kayak saya sudah mengampuni ya, rasanya. Ada orang begitu ya, udah ngampuni belum? Tadi rasanya kayak udah ngampuni. Ya. Pengampunan bukan perasaan. Ya. Tapi pengampunan adalah sebuah keputusan.
Sama begitu juga Anda punya keputusan saat Anda mengambil keputusan untuk mengampuni. Amin. Nah, jadi sekalipun setiap kali Anda melepaskan pengampunan masih merasa sakit, teruslah lakukan dan minta kasih karunia Tuhan agar Anda bisa akhirnya nanti mengampuni dengan tulus. Memang awalnya mungkin terpaksa, ya. Aduh ya, karena di depan pendeta, ya sudahlah gitu ya. Lakukan terus saja. Nanti lama-lama pengampunanmu akan tulus. Ya. Nah, itu yang akan menyembuhkan Anda. Penggunaan kuncinya sudah sempurna, sudah komplit. Kolose 3, 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Nah, yang terakhir saudara. Nah, dengar kata terakhir langsung senyum. Ya, kenapa? Dia mikir, kapan ini didoain? Ya, ya, yang terakhir, ya, apa? Mengucap syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Mengucap syukur. Hati yang tidak tahu bersyukur, itu hati yang rentan. Ya, hati yang rentan terhadap berbagai hal negatif. Ya, contoh seperti tidak bisa mengampuni, dan terus merasa tidak dikasihi. Dan selalu ada kebencian. Intinya, ucapan syukur adalah vitamin bagi jiwa yang akan membawa kita kepada kesehatan emosional Anda. Amin. Nah itu vitaminnya, suplemennya. Amin. Di samping Anda berharap Tuhan membereskan kasih-Nya mengalir dalam hidup Anda, tapi ada vitamin. Ya, kasih Tuhan itu makanan pokoknya, ya. Nah, vitaminnya, suplemennya adalah mengucap syukur. Amin. Nah, setelah itu ketika Anda sudah mulai mengucap syukur, terbentuklah pola pikir baru. Cara memandang yang baru, ya, cara bereaksi Anda juga baru. Karena segala sesuatu nanti ditentukan dari apa yang Anda pikirkan. Berilah makanan roh dan pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu proses pemulihan batin adalah perubahan pola pikir. Jadi sangat penting untuk merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Nah, hadirat Allah menyembuhkan Anda. Ini bagian yang terakhir sekali. Mungkin banyak hal yang nggak bisa kita analisa. Ya, kenapa saya jadi begini? Kenapa saya jadi begitu? Teorinya bagaimana? Mungkin nggak bisa kita temukan. Ada bagian-bagian dari pemulihan batin dan juga memori kita yang tidak dapat dirumuskan teorinya. Karena di sanalah peran Roh Kudus. Jadi sediakan waktu atau waktu-waktu khusus untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Amin. Dalam hadirat Tuhan. In your presence. Dalam hadirat Tuhan. Jamahan kasih-Nya mengalir dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, pemulihan adalah bagian dari proses kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Hingga kita tiba pada sebuah titik namanya kesempurnaan, yaitu pada waktu kita bertemu ya dengan Dia nanti. Untuk itu, mari
malam hari ini terbuka. Dan izinkan Allah Bapa untuk terus membawa kita dari satu pemulihan kepada pemulihan yang lainnya. Amin. Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Harap Bapak Saudara mengerti, menangkap semua apa yang telah kami jelaskan pada malam hari ini. Ya. Sekarang coba ambil kunci masing-masing. Kunci ada di tangan Anda. Ya, kuncinya jangan sampai ketinggalan. Pegang kuncimu masing-masing. Ya, saya harap itu semuanya. Ya, buka hatimu hari ini, ya. Oke, saya harap ya khususnya yang ada di Zoom meeting bisa buka kamera semuanya, ya. Karena saya nggak bisa mengerti, ya. Nah, ya, boleh buka-buka kamera semuanya. Nanti saya ajak, saya lihat, ya. Nah, kita mau adakan pelayanan bersama malam hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, karena kita nggak sempat untuk konseling ya tentang masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi secara massal, secara global malam hari ini, kita bersama-sama, walaupun tempat kita berbeda, ya, baik yang ada di Facebook, walaupun Anda ada di mana saja, hadirat Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu dan gerak. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan. Anda ingat perwira Kapernaum itu. Yesus gak usah datang ke rumah orang itu. Tapi Yesus cukup berkata, karena iman daripada perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Malam hari ini, walaupun kita berlainan tempat, ya dipisahkan oleh jarak, tapi hadirat Allah mampu menembus Bapak Ibu Saudara, ya sehingga pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, ya mujizat itu pasti ada, ya. Oke, ya Bapak Saudara, mari ya malam hari ini tirukan doa saya dulu, ya sebelum Bapak Ibu Saudara nanti mulai untuk menolak sendiri dari diri Bapak Ibu Saudara, ya saya bimbing dulu dalam doa dulu ya untuk kita sehati sepakat bersama-sama ya malam hari ini. Oke ya. Oke. Kalau Bapak Saudara memang orang yang sensitif, suka muntah dan sebagainya, kalau ditengking gitu ya, Bapak Saudara boleh siap-siap juga. Tadi malam sudah saya himbau, boleh persiapkan tisu atau apa saja. Tapi bukan dianjurkan untuk muntah, tidak. Ya, hanya untuk berjaga-jaga saja. Ya, dan saya minta malaikat surgawi malam hari ini membantu kita semuanya sehingga tidak ada yang bermanifestasi. Ya, nah, nggak ada yang sampai keluar ke jalan-jalan, ya, semuanya dan tidak membahayakan, sehingga semua terkontrol oleh Roh Kudus. Malaikat surga yang menjaga mereka semuanya. Amin. Nah, oke, nggak ada yang kena bahaya dalam manifestasinya nanti, ya. Oke, saudara. Sekarang coba tenang dalam hadirat Tuhan. Buang pikiran-pikiran tentang sekitarmu. Coba mulai bayangkan ada Tuhan Yesus. Dia yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan dan membebaskan orang-orang yang terluka. Dan dia siap untuk melayani, membebaskan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Coba katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu, saya bawa semua masalah hidup saya. Khususnya semua hal yang pernah terjadi, baik di masa lalu saya, baik itu hal yang menyenangkan, maupun hal-hal yang menyakitkan. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di masa itu, di mana setiap peristiwa yang pernah saya alami, dan Engkau mengetahui semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya. Aku undang Engkau sekali lagi,
masuk ke dalam hatiku. Malam hari ini, kuasailah seluruh hidupku. Aku izinkan kasih-Mu mengalir membuktiku saat ini tersembunyi di dalam hatiku. Malam hari ini aku beri Engkau otoritas 100% untuk membongkar semua isi hatiku. Nyatakan semuanya dan bantu saya malam hari ini untuk melepaskan semua yang masih terikat dan aku buang, sapu habis sampai bersih keluar dari dalam hatiku saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak semua trauma, aku tolak semua goresan-goresan dalam hati, aku tolak semua trauma dan goresan yang menyakitkan dan juga yang masih terekam dalam memori saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak malam hari ini. Lepas dari kami. Aku ampuni semua orang yang telah menyakiti, melukai, mengkhianati, serta berlaku kasar terhadap diriku. Bayangkan saudara, malam hari ini orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Bayangkan orang-orang yang telah melukai Anda. Bayangkan orang-orang yang telah mengkhianati Anda. Mungkin Anda dicurangi, Anda ditipu, dan sebagainya. Bayangin. Dan Anda katakan, aku mengampuni. Aku ampuni semua orang yang telah menyakiti, melukai, mengkhianati, serta berlaku kasar terhadap diriku. Dan malam hari ini, aku lupakan semua peristiwa itu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saya juga mengampuni diriku sendiri. Karena saat itu, aku begitu lemah dan larut dalam masalah-masalah tersebut. Aku buang setiap perasaan marah. Aku buang setiap perasaan benci. Aku buang setiap perasaan jengkel. Aku buang setiap perasaan kesal. Aku buang semua perasaan kecewa. Aku buang semua rasa sakit hati. Aku buang semua perasaan dendam kepada orang-orang lain yang pernah melukai hatiku itu. Mulai bayangkan semua peristiwa dan orang-orang yang pernah melukai dan mengecewakan Anda. Ampuni mereka. Terus Roh Kudus, kerjakan, bongkar semuanya. Semua hal-hal yang masih tersimpan rapat di dalam hati anak-anak Allah ini, bongkar sekarang. Munculkan semuanya, sehingga diingat kembali semua peristiwa-peristiwa itu. Dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka satu persatu dari semua berbagai macam peristiwa ini. Sehingga kami semua malam hari ini boleh mengalami kelepasan, kelegaan, kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Terus kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan engkau, menyembuhkan engkau. Bayangkan kalau engkau belum bisa, minta kasih Tuhan lebih lagi, supaya kamu bisa mengampuni, mengasihi dan membuang semua benci, dendam, kecewa dari orang-orang tersebut. Kuncinya ada di tangan Anda, bukan di orang lain, bukan di tangan Tuhan. Anda mau dibebaskan atau tidak? Anda mau dimerdekakan atau tidak? Itu kuncinya malam hari ini. Kerelaan Anda. Tuhan bereskan. Aku mau mengampuni mereka. Mungkin peristiwa-peristiwa masa lampau yang Anda alami.
Mungkin Anda adalah korban, ya. Orang yang pernah ditolak waktu sebelum Anda dilahirkan. Anda tertolak dari kandungan ibumu. Mungkin Anda pernah mau digugurkan pada waktu itu. Lama masih ada di dalam kandungan. Sehingga ada trauma, emosi saat masih bayi yang sulit Anda lepaskan dalam diri Anda. Ampuni mamimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus, mungkin engkau sekarang mengalami atau mewarisi kecemasan, kekhawatiran, ya, karena Anda adalah korban dari peristiwa pada waktu di kandungan itu. Engkau seorang pemberontak, engkau seorang penakut, engkau seorang pendendam, sering marah tanpa alasan. Hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku hapus semua peristiwa itu dari memori anak-anak Allah ini. Lenyap, 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 nyah keluar semuanya. Terus cuci dengan air yang hidup. Mengalir, mengalir, mengalir. Terus bersihkan dari diri anak-anak Allah ini. Mungkin proses kelahiranmu sulit. Lahir sungsang, atau sebenarnya kelilit usus, dan sebagainya. Ya, sehingga membuat geram mami pada waktu itu. Sehingga engkau menjadi orang yang kurang percaya diri. Suka takut tampil di muka umum. Atau menjadi anak yang selalu merasa bersalah. Sekarang juga aku lepaskan kau dari peristiwa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lepas. Roh minder juga nyah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus, dan selalu bergantung dengan orang lain. Tak pernah bisa mengambil keputusan tersendiri. Lepas keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus, keluar. Mungkin Anda adalah dulu waktu bayi sering ditinggal oleh orang tua Anda. Dititipkan kepada pembantu atau ke tetangga. Ya, karena orang tuamu sibuk. Anda pernah diadopsi oleh ii, oleh wak, oleh tante, oleh om, paman, dan sebagainya. Dan sekarang Anda menjadi orang yang suka mencari perhatian dari orang lain. Ya, karena waktu bayi Anda kurang diperhatikan. Anda selalu mencari kekurangan-kekurangan dalam dirimu sendiri, dan juga selalu mencari kekurangan-kekurangan dalam diri orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga aku sembuhkan. Lepaskan. Roh-roh itu lenyap dalam dirimu sekarang juga. Lepas keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin masa-masa remaja kamu, Anda, masa kanak-kanak, Anda menyaksikan pertengkaran dari orang tua Anda. Dan Anda takut, ya, itu membekas dalam pikiran Anda. Sehingga Anda mulai ketakutan kalau ada ribut-ribut dan sebagainya. Karena ada gambar buruk yang sudah terekam di dalam memorimu. Malam hari ini, aku cabut, aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bersih, ya, lepas semuanya. Ayo gambar-gambar buruk tentang orang tua yang berantem itu nyah keluar. Lepas keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Atau Anda adalah orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Selalu dirundung oleh rasa bersalah. Anda terikat dengan alkohol, ya, atau cara makan yang banyak dan sebagainya, ya. Nah, lepas semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, biarlah Roh Kudus membebaskan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas keluar. Mari Roh Kudus. Terus sembuhkan anak-anak Allah ini. Dari semua perasaan-perasaan intimidasi. Lepas semuanya. Anda mungkin orang yang kurang kasih sayang. Dan kurang didikan dari orang tua. Ya, ayah kurang di dalam memperhatikan atau mengasihi dan mendidik Anda. Mungkin dulu bapakmu adalah pilih-pilih kasih. Anda selalu dinomorduakan, bahkan kadang-kadang tidak dianggap.
cicikmu, kokomu, atau adikmu yang selalu diprioritaskan. Kamu merasa ya tidak diperhatikan di situ. Dibedakan seperti itu. Dan mungkin rasa itu masih mengganjal di dalam hatimu juga. Ampuni orang tuamu, lepaskan semuanya, dan roh merasa tertolak itu, sekarang aku lepaskan, cabut keluar dari dalam dirimu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas keluar. Ya. Terus mungkin Anda adalah orang yang kehilangan identitas Anda. Karena pernah tidak diakui, dibedakan, merasa Anda tidak terpilih pada waktu itu. Ya. Dan muncul rasa takut untuk ditinggalkan. Nah, sekarang lepas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo sekarang, Bapak Surgawi, malam hari ini, ku minta sekarang juga Roh Kudus, ingatkan kembali. Mungkin ada kata-kata dari orang tua, atau dari teman, atau dari guru, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang pernah ditujukan kepada Anda. Mungkin Anda pernah dibilang bodoh. Ayo roh bodoh ini keluar sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda dibilang penakut, sehingga Anda jadi orang takut. Sekarang roh penakut, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda pernah dibilang perempuan binal, pelacur, dan sebagainya. Semua itu aku hapus dari memorimu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas sekarang juga. Keluar, bersih. Cuci dengan air yang hidup. Mungkin engkau pernah dibilang nggak punya otak, otak udang, otak dengkul, ya, otak ditaruh di mana, ya. Mungkin kamu diledek sebagai anak haram, anak pungut, karena mungkin kondisi fisikmu, mungkin kamu disebut si gendut, si pendek, si kerdil, si hitam, si kribo, si kurus, si sipit, si blok. Mungkin karena Anda cacat dibilang si pincang dan sebagainya. Ya. Atau mungkin ada diledek, dibully, kamu tuh kurus kayak tiang listrik. Ya. Anda merasa malu, dipermalukan seperti itu. Dan setiap kamu ketemu tiang listrik, rasanya ingat peristiwa itu. Itu gua. Dan rasa sakit itu muncul lagi. Karena diledek oleh teman-teman Anda pada waktu itu. Perasaan-perasaan itu sekarang aku lenyapkan dalam nama Yesus. Ampuni teman-temanmu itu juga. Yang pernah berkata seperti itu. Ya. Mungkin karena faktor keadaan ekonomi hari ini. Ada orang bilang, kamu miskin. Kamu gagal. Kamu enggak becus. Dan itu nempel. Lenyapkan semuanya. Roh kemiskinan, roh gagal, roh enggak becus itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kan kamu dibilang jelek, kamu dibilang dekil, kamu dibilang jorok, kamu dibilang pemalas. Ayo keluar semuanya. Si malas, si jorok, si dekil, si jelek, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ayo keluar. Lepas, 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 lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus semua perkara itu membuat kamu minder kadang-kadang. Ya, aku nggak seperti orang lain. Aku kalah dibanding mereka. Sekarang ambil posisi sebagai anak Allah. Itu adalah posisi tempat yang paling tinggi, paling baik, dan paling mulia. Ampuni orang-orang yang telah melakukan perbuatan kasar terhadapmu. Mungkin engkau pernah dipukul, dikeroyok oleh teman-temanmu waktu di sekolah. Ya, dipukul pada waktu Anda merasa enggak bersalah. Ya, mungkin itu kesalahan kecil, kesalahpahaman, lalu Anda dipukul. Ya, rasa sakitnya waktu dipukul itu mungkin masih ada sampai hari ini. Cabut keluar, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kamu pernah didisiplin oleh guru di sekolah berlebihan. Disuruh berdiri 2 jam di dekat papan tulis. Ya, atau disuruh menghapus tulisan-tulisan di tembok-tembok. Ya, hukuman-hukuman itu macam-macam.
Ya, kalau Anda merasa sakit hati dengan gurumu itu, hari ini juga aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak itu cenderung nanti akan terulang. Karena kamu terluka, kamu akan cenderung melukai orang lain untuk unsur balas dendam. Sekarang aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah kamu nggak pernah didisiplin secara keras seperti itu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan. Terus lepaskan anak-anak Allah ini. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk malam hari ini. Mungkin dalam perjalanan kehidupan Anda pernah mengalami putus sambung, putus cinta, nyambung lagi, putus lagi, cari baru lagi, putus lagi. Ya, terjadi pengkhianatan, kepercayaan, dan ketidaksetiaan teman. Sering dilukai oleh orang tua. Ya, orang tua tidak mau mengerti tentang keadaan Anda. Orang tua Anda dengan mudah menghakimi Anda dengan tidak adil. Mungkin orang tua Anda tidak menyadari bahwa dunia mereka tidak sama dengan dunia yang sedang Anda alami. Mereka hanya membandingkan dari pengalaman mereka sendiri. Anda terluka. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dari dunia. Anda mempunyai sesuatu yang ideal. Tetapi Anda harus menghadapi hal yang nyata. Akhirnya Anda terluka. Dan akibatnya timbul sifat pesimis di dalam hidup Anda. Bapak Surgawi malam hari ini, semua goresan-goresan karena sering dibully atau ditertawai, disakiti hatinya, pernah ditipu, pernah dicurangi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda pernah ditipu, dibohongin, duitmu pernah dibawa kabur oleh teman bisnismu. Ya. Dan setiap Anda ingat itu, rasanya Anda sakit luar biasa. Lepaskan pengampunan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda pernah mengalami trauma-trauma dalam bencana. Mungkin Anda pernah mengalami kebakaran rumah, atau kebanjiran, atau kerusuhan, tawuran, ditinggal seorang diri dan sepi, ya, mengalami kecelakaan, mengalami kegagalan, atau mengalami ketakutan pada waktu dibawa ke tempat yang tinggi dan seolah-olah mau dijatuhkan dari atas itu. Peristiwa-peristiwa seperti itu juga aku lenyapkan dalam memori si anak-anak Allah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berjalannya waktu, setelah Anda menikah, mungkin Anda pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Mungkin Anda dikhianati. Ya, ampuni pasangan Anda. Ampuni teman bisnis Anda yang telah menipu Anda. Mungkin Anda juga pernah kecewa dengan pendetamu. Pendeta juga manusia. Anda menuntut berlebihan. Sehingga Anda kecewa. Pengharapanmu bukan kepada manusia. Pengharapanmu kepada Tuhan. Pendeta bisa mengecewakan. Dan Anda pindah ke gereja yang lain. Sambil membawa kecewa itu terus di dalam dirimu. Yang belum tersembuhkan sampai hari ini. Malam hari ini. Bereskan. Kalau perlu setelah malam hari ini. Anda hubungi pendeta lamamu. Anda bikin rekonsiliasi. Supaya rekam jejak ini dihapus semuanya. Dan itu tak akan muncul lagi. Perasaan sakit, luka dan kecewa. Tidak akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berkati setiap anak-anak Allah. Hadiratmu, kuasamu mengalir malam hari ini. Terus Roh Kudus, lebih lagi menyembuhkan, memulihkan anak-anak Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan Yesus, pintunya sudah aku buka. Mari Roh Kudus, Engkau memanifestasikan dirimu. Sembarang waktu, kapan saja, mulai bermanifestasi. Ayo cepat keluar, ya dalam nama Tuhan Yesus. Terus dalam nama Tuhan Yesus, lepas, lepas,
lepas, lepas, lepas, lepas. Sama Tuhan Yesus. Lepas keluar, lepas keluar. Ayo cepat, 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 cepat. Ayo semuanya, kesedihan-kesedihan juga nih. Cepat, 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 lepas semua nih. Dari semua anak-anak Allah ini. Ayo tali-tali yang melilit, merantai, atau masih mengikat dalam ikatan batin ini. Aku putuskan malam hari ini. Mudah, dengan mudah, cepat keluar dari setiap anak-anak Allah ini. Terus trauma-trauma buruk di masa lampau juga itu. Aku hapus lenyap semuanya ini. Sekarang hanya gambar yang indah yang ditaruh oleh Allah di dalam dirimu. Yaitu Anda diberi masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk malam hari ini. Terus hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Di Tuhan Bapak Saudara, ya. Biarkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup Anda, ya. Supaya malam hari ini Dia sendiri yang akan menuntaskan di dalam diri Anda. Tidak ada yang mustahil, ya, bagi orang-orang yang mau terbuka dengan Dia. Sekali lagi, kuncinya ada di tangan Anda. Amin. Nah, oke, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus